Kensa Gopi seri 18 Gurawangsa yang dilanda asmara. Kemudian terdengarlah jeritan melengking. Pangeran! Dewi Mairah jatuh dan pingsan. Jeritan itu seakan didengar oleh Raden Basudewa yang dalam perjalanan ke Kademangan Widoro Kandang. Sementara itu Raden Basudewa yang sedang memacu kudanya di padang rumput yang luas tiba-tiba menarik kekang kudanya dengan kuat sehingga kuda kaki depan kuda itu terangkat ke atas dan kuda itu meringkik dengan keras. Raden Basudewa berdebar-debar seolah mendengar jeritan Dewi Mairah yang memanggilnya untuk segera pulang. Raden Basudewa kemudian meloncat turun. Diikatnya kudanya pada sebatang pohon perdu, biar berteduh sekalian makan rumput dan beristirahat. Raden Basudewa memandang ke sekeliling. Mungkin ada seseorang yang memerlukan pertolongan. Namun padang rumput itu tetap sepi. Ia kemudian memanjat pohon yang paling tinggi di padang rumput itu. Namun tak terlihat apapun. Ini hanya perasaanku saja. Karena capek, ternyata tidak ada apa-apa. Raden Basudewa menghibur diri. Ia menutupi firasat hati demi menuruti kerinduannya kepada Ken Sagopi. Raden Basudewa kemudian membersihkan diri di sungai kecil yang airnya jernih. Ia pun sempat beristirahat beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan. Perkiraannya, sedikit setelah matahari terbenam, ia akan sampai di Widoro Kandang. Sementara itu, di Kasatriyan terjadi kehebohan. Dewi Mairah yang pingsan kemudian dibopong oleh para inang masuk ke kamarnya. Setelah dirawat beberapa saat, Dewi Mairah siuman. Namun setelah siuman ia justru menjerit-jerit memanggil-manggil Raden Basudewa. Bunuhlah aku, pangeran! Dosa apa yang mesti aku tanggung? Isak tangis Dewi Mairah yang merasa sangat malu dengan peristiwa itu. Hei, keluar semua! Ayo keluar! Tiba-tiba Dewi Mairah membentak para inang yang merawatnya. Tenangkan hati, Gusti Putri. Seorang inang sepuh menyabarkannya. Ia heran karena biasanya Dewi Mairah bersikap lembut. Keluar, keluar, ayo keluar. Bentaknya lagi sambil menjerit-jerit. Namun tiba-tiba Dewi Mairah jatuh dan pingsan lagi. Raden Haryo Prabu Rukmo juga belum menemukan tindakan apa yang mesti diambil. Jika ia mengejar Prabu Gurawangsa, kecil kemungkinannya untuk dapat menangkap. Karena telah terlalu jauh dia pergi. Jika ia menyusul adiknya yang sedang berburu dan menghentikan perburuan, pasti hanyalah akan menambah ruwet keadaan. Jika ia menyusul kakaknya, Raden Basudewa ke Parangenduk, pasti terlalu lama karena letaknya sangat jauh. Bagaimanapun ia mesti menghadap ayahandanya, Prabu Kunti Bojo. Namun sebelumnya, ia kumpulkan seluruh prajurit dan siapapun yang mengetahui peristiwa itu, agar menahan diri, tidak menceritakan kepada siapapun, agar tidak membuat geger negeri. Raden Haryo Prabu Rukmo pun telah menghadap ayahandanya. Diceritakan secara gamblang peristiwa yang terjadi di Kasatriyan. Sejak keberangkatan berburu, kepergian Raden Basudewa ke Parangenduk, sampai peristiwa Prabu Gurawangsa, tidak ditambah dan dikurangi.
Prabu Kunti Bojo hanya menarik nafas panjang dan belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Prabu Growongso telah berlari masuk hutan. Ia belum berniat untuk kembali ke Gua Barong. Besok ia berniat untuk masuk kota raja lagi dengan menyamar. Ia ingin mengetahui perkembangan keadaan Dewi Maira. Syukur bisa bertemu dengan Raden Basudewa. Akan ditantangnya berperang tanding untuk merebut Dewi Maira. Bersambung. Tak sedikit gadis masa kini yang terkecoh oleh penampilan seorang perjaka yang ternyata palsu.